Semuanya, rekan-rekan, kepada narasumber juga, teman-teman yang ada di media sosial kita, selamat siang, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera buat kita semua. Baik, kembali lagi kita ada di Balai Resiliensi Indonesia, tepatnya di Kubu Kopi Denpasar, dengan acara Global Platform for Disaster Risk Reduction. Jadi kita masuk ke sesi diskusi kita yang kedua pada hari ini. Kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yang akan mencoba untuk berbagi, yang akan mencoba untuk berdiskusi mengenai hal-hal terkait kesiapsiagaan bencana. Jadi di samping kiri saya ada Bapak Rangga Wisnu, saat ini selaku manajer dari pengurangan risiko bencana ataupun disaster risk reduction Yayasan Darussalam Salam. Lalu yang di sebelah kanan saya, Swastiastu, Pak Nyoman, Pak Nyoman Sumearte, itu Pak Nyoman Arte ya, yang saat ini founder dari Pasar Rakyat Bali, seperti itu. Jadi kedua narasumber ini kali ini akan berdiskusi dan juga mungkin kita ngobrol-ngobrol santai saja. Mudah-mudahan teman-teman di kanal YouTube, Instagram dan juga Facebook, kalau nanti ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar atau chat. Kita bisa lebih banyak berdiskusi. Yang kali ini bertema prinsip dan zona permakultur untuk pengurangan risiko bencana. Di mana kita tahu sekali bencana terakhir, mudah-mudahan terakhir ya, meskipun di Indonesia luar biasa sekali, banyak sekali bencananya yang saat ini kita masih sedang hadapi, yaitu COVID-19 salah satunya, di mana teman-teman masyarakat Bali luar biasa sekali. Kita bisa lihat di media sosial gerakan-gerakannya, dan sampai saat ini juga masih ya Pak Man untuk membantu sembako dan juga membantu kaum marginal seperti petani serta keluarganya. Itu luar biasa sekali. Mungkin nanti kita akan coba tanya-tanya lebih lanjut tentang apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah dilakukan, dan juga apa yang direncanakan. Dan juga tentunya Pak Rangga Wisnu sebagai representatif dari The Foundation mungkin bisa diceritakan, sharing sedikit mengenai pengurangan risiko bencana yang dipadukan dengan konsep-konsep permakultur, yang memang kita tahu sendiri konsep-konsep permakultur ini ternyata sangat-sangat cocok di situasi apapun ya Pak Rangga ya. Mau di situasi yang sesulit apapun, terima kasih Ibu, sesulit apapun, permakultur ini ternyata memang bisa relevan, masih relevan dewasa ini untuk sebagai pengurangan risiko bencana. Jadi teman-teman, saya ingatkan lagi, jikalau ada pertanyaan nggak apa-apa, bisa ditulis saja terlebih dahulu, karena pertanyaan teman-teman kita akan mudah-mudahan bisa kita akan jadikan pemantik diskusi terkait topik-topik hari ini, seperti itu. Baik, diskusi kita mudah-mudahan berjalan lancar, dan kita akan ada dari jam 1 siang sampai jam 3. Jadi kurang lebih sekitar 2 jam kita coba untuk berdiskusi mengenai topik-topik terkini soal kesiapsiagaan bencana. Jadi kita ada di Balai Resiliensi, di mana Balai Resiliensi bertujuan untuk memperkaya topik-topik diskusi, topik-topik kelokalan yang ada, terutama ada di Bali, di mana untuk memperkaya khazanah, memperkaya informasi lanjutan mengenai disaster reduction atau pengurangan risiko bencana, seperti itu. Oke, kita akan mulai. Di awal mungkin bisa sedikit kita cerita sedikit mengenai background teman-teman, Pak Nyoman dari Pasar Rakyat Bali, apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang diusahakan ataupun diupayakan, dan juga Pak Rangga mungkin beberapa proyek-proyek bisa diceritakan mengenai prinsip zona permakultur untuk pengurangan risiko bencana. Silakan, saya persilakan mungkin dari Pak Man terlebih dahulu. Oke, tamu duluan ya. Oke, selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang ke sini. Saya senang sekali diskusi.
Jadi Pasar Rakyat Bali ya itu adalah sebuah gerakan yang kami bangun untuk merespon COVID-19 saat awal, yaitu April 2020 kayaknya. Nah, ceritanya saya menarik gitu. Jadi saya sendiri adalah seorang pengusaha, yaitu social enterprise, social entrepreneur, di mana kami melakukan kegiatan dalam bentuk usaha, tapi tidak semata-mata hanya untuk mencapai keuntungan sebagai output. Jadi keuntungan kami juga kami lihat sebagai intangible asset, yaitu bagaimana masyarakat bisa resilience terhadap bencana, terhadap keadaan darurat dan lain sebagainya. Dan saya sudah bekerja sama sama itu sejak lama tuh, waktu bom Bali kita udah ya. Nah, saat COVID mulai, yaitu awal 2020 ya, kita tahu bahwa saat itu Bali kan tergantung pariwisata nih, 90% dari ekonomi kita digerakkan oleh pariwisata. Ketika COVID melanda, orang yang datang ke sini biasanya belanja di industri itu nggak ada lagi ya. Nah, kami sendiri juga bergerak di pariwisata, yaitu di toko handicraft, fair trade yang sustainable gitu, yang ramah lingkungan. Nah, jadi ketika COVID itu mulai, kita kan ada infrastruktur nih, ya, jadi yang biasanya kita gunakan untuk berusaha kayak gudang, mobil dan lain sebagainya, dan anak-anak yang kerja di Bali Zen itu jadi kita ada aset yang tidak digunakan gitu. Jadi saya berpikir, waduh, ini gimana nih? Dan kita juga tahu bahwa petani di Bali itu sebagian dari mereka adalah supporting atau pasarnya itu udah pariwisata, entah itu ke restoran atau ke hotel atau ke orang-orang yang bekerja di pariwisata. Nah, kemudian ada orang yang bekerja di pariwisata seperti Thaiwork, orang yang yang merantau ke Bali untuk bekerja. Nah, ketika stagnan, ketika itu tidak ada income, dua belah pihak ini bermasalah. Gitu. Dalam artian mereka menghadapi masalah yang luar biasa. Satu, tidak ada penghasilan. Yang satu lagi tidak bisa menjual produknya. Jadi di sana saya berpikir, waduh, ini kayaknya perlu jembatan gitu. Nah, di sanalah kami mulai telepon teman-teman. Hei, ini ada hal seperti ini. Saya pikir kita harus jembatan ini antara petani yang produknya tidak terjual dengan masyarakat yang sudah mulai berkurang. Sejak saat itu, ini kita mulai di April, mulai berkurang kemampuannya untuk menyediakan makanan di atas meja. Nah, jadi kami berpikir kita ada aset nih. Kita ada aset yang diam yang bisa kita gunakan sebagai pendukung gerakan resiliensi itu sendiri. Jadi kami beli hasil panen petani saat itu, kemudian sama teman-teman kita urunan nih, ada teman yang memang sekian, dan kemudian kita distribusikan dengan 3 cara yuk gitu. Kita bisa bikin website, judulnya Pasar Rakyat Bali, terus kita ambil gininya, terus dalam waktu yang singkat itu juga kita bangun website lewat Shopify ya. Jadi kita mulai beli nih petani yang mereka aduh kemana nih jual gitu. Jadi kita beli, kemudian kita distribusikan dengan 3 cara. Satu, dengan menjual pada orang yang masih punya duit lewat online, dan karena waktu itu kan ada social distancing dan lain sebagainya, jadi kita kirim nih ke rumahnya biar nggak ya langsung direct free ongkos kirim. Sampai sekarang itu udah free ongkos kirim bagi orang yang membeli lewat online. Jadi kita ada www.pasarrakyatbali.com. Nah, itu pertama. Kedua,
kita jual tanpa profit gitu pada orang yang mau datang ke tempat kita. Oh ini kita jual deh Pak, saya nggak saya punya uang pas-pasan, kita udah mulai gini nih. Jadi mereka bisa beli dengan harga murah gitu. Nah, yang ketiga, kami bagikan gratis kepada masyarakat yang sudah tidak mampu membeli makan. Jadi penghasilan mereka sudah hilang sama sekali, apalagi day work, mereka kerja harian, ketika nggak kerja mereka nggak dapat penghasilan. Nah, terutama mereka yang tidak terdata sebagai penduduk setempat. Jadi itu kan secara bansos mereka tidak terdeteksi nih. Ini ada bansos kan, itu ada aturannya, harus ada KTP-nya, harus ada ini, dan mereka yang tidak bisa pulang, kemudian yang tinggal di sini, mereka otomatis nggak dapat bansos gitu. Nah, inilah yang kami sasar, sehingga tahun 2020 itu kita sumbangin sekitar 150 ton itu. Kenapa kami bisa begitu? Satu, kita yang dari penjualan dengan profit itu kita bisa gini. Dan kemudian petani ada juga yang nyumbang. Oh, saya sumbang gitu. Daripada busuk lebih baik kita sumbangin ke saudara-saudara kita yang gini. Nah, tapi kita juga berusaha biar mereka itu bisa tetap nanam gitu. Kita beliin yang sebagainya bisa kita beli. Dan itulah mulai saat itu kita terus melakukan kegiatan ini. Dan kemudian semakin dalam semakin dalam dalam artian kita juga bantuin nih petani gimana cara mereka agar tetap bisa berproduksi, dan kita juga melakukan riset dan lain sebagainya untuk menggunakan momentum ini sehingga sekarang kan pertanian kita hancur dalam artian dengan menggunakan kimia, tanah kita humus kita, terus kemudian mikroorganisme yang ada dalam tanah itu hilang sama sekali kan. Nah, itu mulai kita perkenalkan pertanian organik dengan membuat pupuk sendiri dan lain sebagainya. Walaupun itu agak banyak tantangan di sana, tapi kita tetap lakukan sampai sekarang. Dan kemudian kita juga melakukan diversifikasi produk. Karena ini udah langsung nih ke petani gitu. Kita lakukan diversifikasi produk, yaitu di samping pangan kita juga produksi untuk industri seperti minyak atsiri ya, kita mulai tanam dan kita olah dan kita bukain pasarnya, dan kami banyak disupport oleh beberapa NGO, yaitu dari Kopernik kita ada kerjasama, kemudian dengan Rikolto kita ada kerjasama untuk terus melakukan kegiatan ini yang kemudian itu berevolusi menjadi membangun rantai nilai di dalam dunia pertanian, khususnya petani kecil. Jadi artinya di sini adalah di dalam industri kecil, karena saya sendiri seorang pengusaha, kami analisa tuh di mana sih lemahnya, di mana sih kurangnya, sehingga pertanian kita kurang mampu bersaing gitu di pasar lokal, regional maupun internasional. Dan di sini kami mulai melakukan riset dan kami juga bekerja sama dengan universitas untuk analisis, kimia analisis dan lain sebagainya. Dan sekarang itu berkembang terus dan kami harap suatu saat kita bisa membangun sebuah value chain atau rantai nilai yang kuat, yang efisien, yang efektif, ramah lingkungan, dan kemudian mampu memberikan ketahanan baik bagi petani maupun ketahanan pangan kita. Dan saya juga inisiasi itu Food Smart Island. Kalau orang ada Food Smart City, kita ada Food Smart Island. Waste-nya gimana, terus zero waste atau zero loss, food loss dan lain sebagainya. Dan kemudian kita mulai rekonstruksi keadaan soil kita, terus keadaan lingkungan kita. Dan mudah-mudahan lah kegiatan ini akan terus bisa berlanjut sehingga kita bisa menghasilkan satu ketahanan pangan untuk Bali. Karena kita tahu Indonesia itu kan, karena kita ada di Ring of Fire, bencana itu bencana itu seperti Jepang lah. Jadi kita ada di
di daerah yang sangat-sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, letusan gunung berapi dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita bisa mengkoordinir atau melakukan gerakan-gerakan seperti ini, kita akan bisa dengan sangat sigap melakukan respon terhadap krisis yang akan kita hadapi, yang sudah kita hadapi dan akan kita hadapi ke depan. Dan itu tidak mungkin tidak akan ada bencana gitu. Dan makanya kita harus bersiap gitu, bersiap. Dan di sanalah visi dan misi kami itu adalah bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam keadaan bencana seperti COVID kemarin. Nah, dengan terbangunnya value chain yang kuat, dalam artian di hulu kuat, di on farm kuat, kemudian di hilir kuat sebagai sebuah jejaring, dan itu fair dan transparan, itu akan membuat sebuah impact yang luar biasa. Itu sedikit tentang masyarakat ya, silakan. Baik, Pak Man, memang luar biasa sekali ketika saya pribadi, teman-teman juga lihat di media sosial, bertemu dan berdiskusi mengenai pasar rakyat Bali. Ketika bencana kan mungkin ada kesedihan, banyak hal-hal istilahnya yang kita banyak problem lah, tapi ternyata di saat bencana juga ada kesempatan ya, ada opportunity ya, semacam blessing in disguise. Ketika bencana terjadi, terhimpit, terdesak, muncul ide-ide luar biasa. Salah satunya pasar rakyat Bali yang notabene Asungkara sekarang COVID sudah melandai, tapi ternyata gerakannya tetap dan masih sangat bertumbuh ya, terus bertumbuh dan masih sangat kuat seperti itu. Mungkin nanti kita akan lebih dalam lagi, karena tadi saya tangkap ada beberapa pendapat yang luar biasa seperti membangun rantai nilai, terus ada food smart island juga. Mungkin nanti kita akan coba lebih detail lagi bertanya dengan Pak Man. Kita akan beralih ke Pak Rangga, yang seperti kita ketahui ya, Indonesia bank bencana, tinggal pilih saja mau bencana apa, alam, bencana sosial pun juga kita punya riwayatnya seperti itu. Soal PRB atau pengurangan risiko bencana dengan penerapan prinsip dan zona-zona permakultur itu cukup nyambungkah atau tidak ada pengaruhnya, atau memang ini sebuah bisa menjadi metode baru ataupun bisa menjadi rujukan ataupun penawaran baru terkait untuk strategi pengurangan risiko bencana seperti itu, Pak. Silakan. Terima kasih, Beli Wahyu. Salam kenal, Beli Iman. Senang sekali bisa ketemu nih. Sebelum mulai, izin saya ngopin dulu, biar agak nendang. Agak nendang. Silakan. Selain kopi dan jajan, ada juga loloh cem-cem. Wah, ini dari Penglipuran ya, Pak Rangga ya, spesial datang dari Penglipuran, salah satu desa wisata yang teman-teman wajib untuk coba kalau ke Bali ataupun ke Bangli. Silakan, Pak. Ya, sebelumnya saya aturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terus terang kalau di IDEP, saya memang tergolong baru setahun setengah belakangan ini saya gabung gitu. Sebelumnya saya berpindah-pindah tempat kerja gitu ya. Saya ingat tahun 2002 itu saya mulai dengan Yayasan Bisma di Bogor, ngurusin proyek untuk rehabilitasi sumber air di Bogor. Kemudian gabung lagi sama waktu itu ada kejadian tsunami dengan teman-teman Yayasan Anggi di Depok dan kampus UIN. Kita ikut kirim bantuan ke sana. Kemudian saya gabung dengan SBN Consulting, namanya ngurusin pelatihan-pelatihan di kondisi darurat gitu, baik yang in-house maupun yang publik. Saya sempat ikut juga terkait dengan flu burung. Nah, tahun 2008-2010 saya gabung dengan FAO waktu itu ngurusin flu burung. Masih istilahnya
belum pandemi waktu itu, zoonosis kan, dari penyakit hewan jadi ke manusia. Kemudian ngurusin rabies di Bali hampir 3 tahun, sempat juga untuk adaptasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana sudah mulai banyak sekitar 5 tahun yang lalu bersama BNPB juga, kemudian dengan Basarnas juga. Baru setahun setengah kemarin gabung ke IDEP dan agak tercengang juga dengan konsep permakulturnya. Saya pelajari pelan-pelan kan, baik itu etikanya, prinsipnya, komponennya, sampai zona dan implementasinya. Karena sebelumnya saya mungkin parsial aja gitu, misalnya melakukan kajian risiko itu parsial aja, hanya di rumah saja atau di sekolah saja atau di kantor saja. Mitigasinya juga begitu, keterkaitan antara alam dengan manusianya seperti apa itu kurang komprehensif gitu. Namun setelah saya dalami, kemudian ikut PDC juga, kita ada permakultur design course kan, secara internal. Di situ saya lihat ada keterkaitan sebenarnya. Saya pelajari juga buku panduan permakultur, kemudian IDEP juga punya buku PBBM gitu kan, penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Gitu. Yang dalam implementasi di program-program respon dan rehab IDEP itu sebenarnya sudah ada tadi etika prinsip yang digunakan gitu. Namun untuk zonanya saya lihat masih agak malu-malu atau kurang diungkap gitu. Nah dari situ saya coba kawinkan nih antara konsep permakultur dengan penanggulangan bencana. Kalau penanggulangan bencana kan ada 3 tahap yang biasa kita pegang gitu ya. Pra bencana, saat bencana, pasca bencana. Nah, itu ngacu ke literatur-literatur ataupun kesepakatan-kesepakatan dunia, baik Sendai Framework atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian juga ada program-program Destana gitu kan, Desa Tangguh Bencana, Keluarga Tangguh Bencana, Satuan Pendidikan Aman Bencana, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kadang kita parsial melakukan kajiannya. Nah, ketika saya pelajari dan ikuti di permakultur ini, makin memperkaya, enrichment, kita makin tahu. Ada zona permakultur namanya. Ada 5 zona di permakultur itu kan. Ada zona 5 itu terkait dengan area konservasi, terutama di hutan-hutan lindung yang memang dia intervensi manusianya sebaiknya sedikit mungkin, bahkan cukup di pengamatan saja gitu, tidak boleh berburu, ekstraksi misalnya nebang hutan dan sebagainya, atau kalaupun misalnya ngambil kayu bakar ranting-ranting yang jatuh saja, bahkan dan itu akan berpengaruh besar ke dalam zona yang lainnya. Zona 4 misalnya, zona penyangga kalau di permakultur itu yang kebanyakan masih dikelola oleh adat biasanya, sehingga dia sudah dimanfaatkan secara terbatas, namun untuk penggunaan kepentingan tertentu, nggak sampai eksploitasi massal gitu kan. Nah, adalah juga zona 3, zona produksi kalau di permakultur, baik itu yang berbasis air misalnya sawah gitu kan, ataupun ladang-ladang. Kalau di Bali kan ada subak abian ya, subak yang penggunaan airnya sedikit atau di perkebunan gitu, menarik juga. Kemudian juga ada zona komunitas, zona 2 di permakultur, itu rata-rata fasilitas umum, fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, itu yang bisa diakses
diakses oleh masyarakat secara umum. Dan zona 1, zona keluarga, ya memang di situ manusia paling banyak berkegiatan, beristirahat, ngumpul gitu sama keluarga gitu kan. Dan zona 0 katanya, yang diri sendiri. Nah, zonasi ini setelah saya pelajari juga, itu bagian dari permakultur. Kita ada etika, 3 etika, care to people kan, peduli orangnya, social care, terus peduli lingkungan, bumi, dan interaksinya fair share atau berbagi gitu. Berbagi ini mungkin sekarang ini banyaknya pakai kertas kan. Pakai duit ya. Tapi kurang fair kadang-kadang kan. Nah, kita mesti lihat fair share-nya di mana gitu. Ini contoh Brimang ini. Nanti bisa contoh yang paling betul, ini betul, bisa trade, ya implementasi di etika fair share. Ada 11 prinsip yang menarik dari 11 itu buat saya misalnya prinsip kecil dan lambat. Wah, kita kan biasanya masif, instan. Small and slow solution ya. Small and slow solution. Nah, itu buat saya menarik sekali. Kemudian ada komponen-komponen di permakultur, baik itu teknologi, kemudian mapping gitu ya dan sebagainya. Terus terang saya belum hafal, kalau suruh menghafal, tapi saya coba serap gitu kalau bahasa Bung Ed, salah satu koordinator di DEP itu, internalisasi, bagaimana menginternalisasi etika, prinsip, komponen, dan zonasi tadi itu. Nah setelah saya pelajari, kemudian saya lihat juga sejarah implementasi atau respon dan rehabnya IDEP di beberapa bencana, itu sangat berkaitan saya lihat itu. Misalnya di penanggulangan bencana itu kita biasa ada kajian risiko untuk pengurangan risiko bencananya, hazard istilahnya, bahaya gitu kan. Memang kalau di terminologinya ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial. Bencana alam misalnya berbasis hidrologi tadi, banjir gitu, kemudian tsunami, ada berbasis geologi, gempa misalnya, longsor, ada berbasis vulkanik, gunung api. Gunung api bukan cuma laharnya, tapi juga abunya gitu, yang konon sekitar tahun 1817 meletusnya Gunung Tambora di NTB itu menyebabkan kekalahan Napoleon di Waterloo ya, di Rusia. Pertempuran Waterloo. Betul. Gimana itu kan, itu kebetulan guru besar saya di UI yang menulis itu, Pak Profesor Abel Apian, almarhum, itu luar biasa sekali. Nah, ya sekarang iklim gitu kan, angin, terakhir ada siklon Seroja, yang biasanya itu di atas laut, tiba-tiba di darat, di Flores dan di Lembata, kebetulan saya kesana juga. Kemudian juga ada karena manusia. Banyak sekali ya, ternyata ya. Istilahnya supermarket katanya. Supermarket bencana ya, Indonesia ya. ini. Dan matahari juga. Matahari, Sunflare ya, percikannya gitu kan. Nggak kelihatan gitu, jutaan kilometer ke sana tapi nyampe di sini. Nah istilah bencana ini kan kaitannya dengan manusia memang. Kalau dia kejadiannya tidak menyebabkan langsung ke manusia, tidak menyebabkan kerugian istilahnya, itu tidak disebut bencana. Di satu lokasi tertentu misalnya terjadi gempa atau longsor, tapi dia jauh dari manusia, atau bahkan nggak terdengar gitu, itu nggak kita sebut bencana. Peristiwa alam biasa. Berarti manusia itu egois gitu. Nah, yang menentukan ya. Gitu. Yang menentukan. Egois banget. Jadi, kalaupun dia terjadi di daerah nggak ada manusia, pasti ada binatang yang kena. ini sengaja saya ajak ke situ diskusinya biar nanti habis diskusi yang
live kita bisa ada lanjutan diskusi lebih. Gitu. Oh, masih ada kaitannya ke Rangga gitu kan. Mas Rangga beli Rangga ininya apa? Walaupun dia tidak langsung terjadi apa bisa jadi bencana lingkungan gitu kan. Ya itu pun kalau ada kerugian di manusia. Sekarang secara sejarahnya misalnya, karena saya punya background juga di sejarah, sebelum manusia ada, kan sudah ada peristiwa-peristiwa itu. Sebelum ada bahkan tercatat gitu. Nah, apakah itu disebut bencana? Iya dong. Tidak. Karena buat bumi, buat alam itu biasa aja. Hilangnya. Planet sama planet tabrakan misalnya, mungkin di antariksa mana kita nggak tahu. Ada planet yang ada antariksa yang lagi dilahap sama black hole misalnya gitu, kita nggak tahu, bukan bencana. Tapi ketika udah nyentuh ke bumi, ada manusia. Ya. Berarti betul manusia yang egois. Kitanya yang egois ya. Ini biar apa? Bencana itu seperti apa? Kalau di terminologinya dia menyebabkan kerugian kepada manusia, baik kerugian jiwa maupun istilahnya kerusakan gitu kan. Kalau kerugian jiwa ada yang sampai meninggal dunia, MD, ada sakit atau apa, luka, kerusakan juga begitu. Finansial juga ya mungkin. Finansial juga dan sebagainya. Nah, sebenarnya jadi kurang tepat kalau disebut bencana alam. Gitu. Buat alam bukan bencana. Bencana untuk manusia ya. Nah, kata alam ya lu aja bencananya. Jadi istilahnya hazard sekarang, bahaya. Nah itu yang kita kaji. Dan itu bisa dikaji secara zonasi tadi permakultur itu. Di zona 0 misalnya di kita, di manusia sendiri gitu kan. Ketika apa yang bisa apa kalau misal kejadian gempa nih di sini gitu kan, apa kalau kita ketimpa misalnya, resiko apa yang bisa terjadi kita. Nah, kemudian di zona 1 misal di rumah ya kan. Mulai dari bangunan konstruksinya. Kenapa makanya kalau dia ngebangun bukan untuk dirinya kadang dikurang-kurangin kan gitu. Baik jalan, gedung. Dikorupsi gitu. Jadi kualitasnya yang terganggu kan. Coba bangunan itu akan dia diami minimal setengah dari paruh harinya, 12 jam dia akan tinggal di situ, pasti dia bangun beneran kan. Pondasinya dia siapin mungkin kan, tiangnya besinya besi utuh, nggak besi harusnya besi 12 tapi besi 8 kayak gitu-gitu. Atapnya gitu, karena dia tahu dia akan tinggal di sini, dia punya resiko di situ gitu. Kemudian zona 2 juga begitu, di komunitas ada risiko-risiko yang bisa dikaji. Di zona 3 diproduksi, zona 4 sampai zona 5. Zona 5 zona konservasi bisa jadi bencana-bencana yang sekarang terjadi itu bentuk kemarahan dari zona 5 itu. Lu kalau kata orang Betawi kan, lu jual gua beli gitu. Sama gerobak-gerobaknya. Sebenarnya alam sih nggak pernah marah mas. Cuman kita aja yang kurang bijaksana sehingga alam tidak seimbang lagi. Ya, tanah sudah terbentuk, kontur sudah terbentuk ribuan tahun, kita potongin gitu. Alam akan sesuaikan lagi ya. Hutan yang sudah lebat di daerah yang konturnya sangat berisiko ditebangin juga, terus hujan banjir lah dia gitu. Manusia aja yang bilang itu marah ya. Kalau kata alam ini kasih sayang katanya. Ya, itu gambaran yang saya pelajari dari permakultur setahun setengah ini, dan kita coba desain istilahnya gitu. Bisa nggak kita membuat kalau permakultur kan PDC, permakultur design course. Nah kalau di kebencanaannya misalnya community resilient design. Jadi mendesain ketangguhan masyarakat. Nah itu yang coba kita mulai dari kemarin kita ada TOT, kurikulumnya mulai kita ubah gitu, kita masukkan etika, prinsip, komponen dan zona permakultur dari di penanggulangan bencana, nyambung gitu, kajian risikonya nyambung,
kajian mitigasinya itu kan, setelah kita tahu risiko, mitigasinya gimana, biar pengurangannya gimana kayak gitu, sampai ke responnya. Nah, baru sampai situ memang kita coba aplikasikan ke diri sendiri nih. Ternyata itu yang paling berat. Baik ke kami di zona 1 ataupun di kantor gitu. Itu bagaimana desain itu kita aplikasikan sendiri, walaupun kita sudah bisa ada progres lah seperti itu. Yang saya perhatiin itu, kita saat ini crisis prinsip sebenarnya. Crisis prinsip itu yang nanti akan membentuk leadership. Karena prinsip itu akan melahirkan, prinsip yang benar akan melahirkan attitude yang bagus. Attitude yang bagus akan melahirkan eksekusi yang bagus. Eksekusi yang bagus akan melahirkan output yang bagus. Coba leadernya prinsipnya bagus, kita tidak usah korupsi, kita melihat alam sesuai dengan pendekatan sono-sono yang tadi. Nah, walaupun kita memiliki teori sono-sono dan lain sebagainya, secara prinsip di zone nol itu prinsipnya udah saya harus menjadi paling kaya, saya harus menjadi paling berpengaruh, saya harus menjadi paling berkuasa. Segala cara akan dilakukan. Nah, itu nggak ada gunanya kalau prinsip itu. Nah, sekarang yang saya sedang perhatiin dari bencana, dari pengalaman kita itu ya di prinsip hidup, dan bagaimana mindset kita itu terbentuk dari prinsip itu. Kalau prinsip kita sudah bagus, sudah bisa selaras dengan itu, dan berarti kita tidak ingin menjadi yang duduk di atas piramid itu, gitu. Bentuk social structure kita tidak lagi piramid, tapi lingkaran. Betul, circle. Nah, circle. Nah, kan ada sebenarnya di dalam struktur masyarakat modern itu ada 3 hal sebenarnya yang saya lihat. Satu, alam. Dengan alam itu menyediakan kita resources, space, and time. Nah, kemudian kita sudah membangun yang namanya knowledge yang kita rangkum di dalam science and technology. Nah, terus di lingkaran lagi satunya human resources. Prinsip ini, nah jika irisan itu, ketiga lingkaran irisan itu bisa kita capai, wisdom dan innovation, nah pastilah itu. Tapi itu susah sekarang. Perlu lebih dari seminggu mungkin obrolannya ya untuk itu. Tapi tidak apa-apa. Ya, itu menjadi pemantik awalan yang biar bagus. Cair gitu. Mungkin ada teman-teman nanti yang bertanya, ayo kita diskusi. Betul. Lebih banyak diskusi, lebih banyak sharing seperti itu ya Pak Aman ya. Pak Rangga, dalam komponen ataupun juga prinsip permaculture, yang mana komponen ataupun prinsip permaculture yang menjadi menarik di saat pengurangan risiko bencana tersebut? Mungkin kalau ada contoh ataupun proyek-proyek yang sudah sempat dilakukan, mungkin di bagian mana yang menarik seperti itu? Iya, sekarang ini kan istilah-istilah ketangguhan, kemudian kajian dan sebagainya, coba kita ajak sampai ke level lokal yang paling bawah, yang kadang orang sudah sudah skeptis duluan, masyarakat mana bisa diajak kajian gitu kan, mana bisa diajak berpikir dan sebagainya gitu. Itu kalau disebut prinsip tadi, itu kan sudah yang rusak dari awal ya, pikiran itu tadi itu kan, memandang rendah gitu. Lu ada leadership, leadership yang bagus, leadership yang mampu melakukan sensing secara objektif terhadap masyarakat kita, keadaan manusianya, keadaan alamnya. Jadi sensing, dan kemudian kita gabung dengan analisis
yang namanya iceberg analysis. Nah, icebergnya dulu, jadi kita tahu dasar permasalahannya itu apa sih. Ya kemudian dari sana kita bisa lakukan sensing yang lebih dalam. Oh masyarakat ini begini, kenapa sih? Apa sih sebabnya? Bukan buru-buru meng-underestimate masyarakat. Ya itu namanya premature judgment. Nah terus terang, jadi saya juga ketika kesini jadi belajar lagi. Gitu. Contoh tadi yang kecil dan lambat gitu, small and slow gitu. Biasanya kita bikin kajian itu kan rapid gitu kan, NRA, mulai ke participatory misalnya kalau lebih mendalam gitu. Yang kadangkala ya pakai alat seadanya aja dan mau itu survei atau jadi istilahnya di atas kertas saja. Tapi emosinya masyarakat nggak dapet, historinya nggak dapet, kesedihannya nggak dapet, sensingnya nggak dapet. Sensing dan present itu yang kadang-kadang kita lupakan. Ya. Kita lupakan tuh masyarakat ini begini, kayak petani sekarang apa sih sebabnya? Gitu. Mindset masyarakat kita berubah gitu. Apa sih dasar masalahnya sebenarnya gitu. Ya, jadi karena kebiasaan kita menjudgment terlalu dini, itu yang saya sebut premature judgment. Jadi itu kadang bias gitu, jadi tanpa melakukan sensing yang mendalam sekali, kemudian iceberg fenomenanya gimana, dan kita udah di permukaannya, oh ini kecil ini gedungnya gitu, padahal bawahnya itu luar biasa gitu. Nah itu tergambar Bli, waktu kita misalnya kan ada kalau di IDEP peta, selalu ada peta. Peta segi 4 gitu. Salah satunya yang sekarang dibangun itu peta risiko bencana. Peta risiko bencana ya. Dengan partisipatori. Ya. Dengan kuadran juga bisa. Gitu. Jadi yang sudah kita buat kemarin itu di Banjarbukitsari, di Sumber Lampok, itu kita ajak warganya untuk melakukan pemetaan. Itu warganya ada petani atau apa? Ya, mereka dari kelompok petani dan peternak yang secara sejarahnya warga Bali, terus transmigrasi ke tim-tim, kemudian pas referendum dipaksa balik lagi tapi tidak bisa kembali ke asalnya, sempat terlunta-lunta 2 tahun, akhirnya ditempatkan di Grogak di Sumber Lampok sana di HPT ya, di kawasan Taman Nasional itu. Nah itu kita ajak dan memang nggak bisa langsung penggunaan alat misalnya, kemudian penentuan titik gitu, kemudian zonasinya seperti apa. Nah sampai kita juga ajak ini sejarahnya gimana, kan stigmanya sekarang mereka yang merusak hutan, padahal ketika mereka datang hutan sudah rusak. Jadi stigma itu kan membangun mental juga akhirnya, ini bukan tanah saya mau perbaiki juga nantinya apakah benar akan jadi milik saya. Tapi itu kita bangun. Enggak loh, ini ya teman-teman KPA sudah duluan membuka bahwa ini ada aturannya, ada legalnya, kalian bisa mendapatkan hak karena sudah 20 tahun di sini. Tapi bagaimana mendesain itulah dengan prinsip permakultur, baik untuk pengembangannya maupun kajian risikonya dengan peta tadi itu. Jadi ancaman hidrologinya kelihatan, titik potensi banjirnya di mana gitu dari satu desa itu, titik longsornya di mana ternyata berbeda, apakah ada bahaya atau risiko tsunami misalnya, atau kalau gempa seperti apa, zona amannya di mana, seperti itu. Terus bagaimana nanti pemanfaatan lahan produksi untuk kedaruratan dan sebagainya gitu, karena seringkali itu yang terlupakan. Berarti cocok sekali sebenarnya masuk ke dalam prinsipal yang pertama, observe and interact. Jadi sebelum kita masuk ke dalam wilayah ataupun saat ini kan Sumber Lampok, harus ada pre ataupun assessment yang mendalam ketika seperti tadi iceberg ya, kita cepat-cepat rapid assessment dan premature assessment atau premature
apa yang terlalu dini sehingga kita salah langkah dalam penerapan proyek ataupun penerapan strategi-strategi ke depannya. Nah, balik lagi ke teman-teman Pasar Rakyat Bali, Pak Man, yang kami jujur sangat lihat luar biasa sekali. Kalau tadi Pak Rangga bilang ada pra bencana, saat bencana, dan juga pasca bencana. Oke, Pasar Rakyat Bali terbentuk ketika bencana COVID-19. Saat ini kita anggap mudah-mudahan sudah menuju ke pasca ya. Kita semua tahu melandai, mudah-mudahan akan berproses dan lebih baik lagi. Di fase, anggaplah kita bilang dari saat bencana menuju pasca bencana. Strategi apa yang teman-teman Pasar Rakyat Bali mungkin sudah lakukan atau akan terapkan untuk situasi berikutnya? Kita mungkin khusus ke COVID-19 mungkin seperti itu. Oke. Sebenarnya menurut pandangan kami itu bencana COVID-19 itu adalah bencana di dalam bencana. Bencana ini sudah lama berlangsung gitu. Jadi sejak revolusi industri, jadi kemampuan manusia untuk mengeksploitasi alam itu luar biasa gitu. Jadi dan bertambah terus sehingga terjadi revolusi industri 4.0 sekarang. Mengeksploitasi ya, Pak Man, saya harus garis bawahin. Banyak yang bilang mengeksplorasi tapi no, exploit. Eksploitasi, karena kita lihat sekarang dari sejak terjadinya revolusi industri itu kehancuran alam semakin meningkat, dan yang terjadi adalah peningkatan juga di dalam ekonomi growth, dibilang ekonomi growth, di mana kalau menurut pandangan saya itu adalah hutan alam kita hancurkan, kemudian kita transfer dia ke dalam rekening bank gitu. Ya itu yang saya, dan inilah yang membuat bencana sehingga kita legitimasi hal itu, bahwa sekarang sehingga terjadi apa yang terjadi di social structure kita, bahwa 90% dari aset yang ada, aset manusia yang ada sekarang ada di tangan 5% orang kurang. Jadi untuk memenuhi ego ini kita langsung saja bilang perampasan hutan dan atas nama ekonomi, terus kita transfer itu ke dalam rekening bank berdigit-digit, yang pada prinsipnya adalah ketika dia masih dalam bentuk natural resources, aset itu bekerja untuk semua makhluk loh di alam ini, untuk oksigen, untuk ini, terus di zona 4 itu tadi, zona 4 ya, di zona 4 itu penyangga atau zona konservasi yang seharusnya itu tidak bisa di-touch. Zona konservasi itu sebenarnya tidak bisa di-touch, tanpa itu pun sebenarnya manusia bisa hidup. Coba. Zona 5. Ya, zona 5. Manusia bisa hidup tanpa harus mengkonversi itu menjadi pada prinsip yang 1% manusia menguasai 80% aset. Itu berarti yang 99% manusia hanya bisa hidup dengan cuman 10%. Nah, coba bayangkan, kalau kita tidak transfer itu, kita bisa kok hidup dengan layak. Nah, sekarang di mana salahnya? Nah, inilah sebuah bencana yang saya bilang, bencana di dalam bencana. Jadi bencana kemanusiaan itu mulai dari bagaimana kita memegang prinsip, sehingga apa yang terjadi di dalam struktur sosial masyarakat, struktur ekonomi kita, seperti yang kita lihat pada saat ini. Itu. Padahal kalau secara permaculture itu nggak ada tuh piramid kayaknya. Nah, jadi kita ada circle, ada kolaborasi, ada caring, ada kalau mitigasi kita secara bersama-sama, itu memelihara alam secara bersama. Jangan dong dieksploitasi hanya untuk 1% orang, ngapain? Nah, inilah sebuah bencana yang kami lakukan di Pasar Rakyat, itu menanggulangi bencana di dalam bencana. Nah,
setelah bencana bencana ini lewat, umpamanya COVID lewat, kita akan tetap membangun sebuah rantai nilai yang bisa dikerjakan oleh komunitas, oleh kumpulan manusia tanpa harus merusak alam itu. Kita bisa harvest alam itu, kita bisa manage alam itu dengan teknologi dan kearifan. Dan alam itu menyediakan resources, yaitu ruang, waktu, dan kemudian natural resources. Nah, kalau kita bisa manage itu dengan bijaksana, dengan berkeadilan, dengan bantuan teknologi atau sains yang membantu kita melakukan hal dengan sangat presisi dan terukur. Jadi tidak ada waste, tidak ada eksploitasi berlebihan. Jadi kita bisa hidup dengan nyaman, kualitas hidup dengan baik tanpa harus menjadi orang yang paling kaya di dunia gitu loh. Sesuai kebutuhan aja. Ya, enggak, itu hanya memfeeding ego. Menjadi orang terkaya di Bali gitu, mencari orang paling berpengaruh di Bali. What is it for? Dengan menghancurkan alam dan kemudian terjadi pertumbuhan yang linear, itu enggak ada pertumbuhannya. Pasti ada nanti titik jenuhnya atau titik ambang di mana alam itu tidak bisa lagi mensupport ego kita untuk menjadi orang yang terkaya. Cuma ada 1.000 orang aja ingin menjadi orang terkaya di dunia, hancur dunia. Politik ini. Nah itu perlu kita sadari bahwa bencana itu sebenarnya dimulai dari zona nol tadi, gitu. Dari zona nol yang membentuk prinsip hidup kita, kemudian dari prinsip hidup kita ini membangun sikap kita terhadap alam, terhadap manusia lain. Kemudian dari sikap ini memunculkan bagaimana kita melakukan action. Kita menjadi koruptor atau kita menjadi justru membantu masyarakat gitu. Nah, dari sikap inilah, dan seharusnya ini ditumbuhkan di dalam jiwa-jiwa leader yang ada di komunitas kita, di struktur sosial kita. Dan leader ini harus dibangun dari anak-anak muda. Kalau saya kan udah tua. Ya, kalau saya udah tua nih, mau pensiun saya. Nah, anak-anak muda itu harus bangun. Ini waktunya transfer ya, transfer ilmu ya. Transfer knowledge gitu. Ya, sekarang banyak sekali yang sebenarnya bisa di-share. Saya sedang ngumpulin anak muda juga untuk bisa kita bangun sebuah sistem ekonomi baru. Di mana wisdom kita masukkan ke dalam sistem ini, teknologi dan sains kita masukkan juga, dan natural resources kita masukkan, sehingga kita bisa memanage alam dan kemudian human resources untuk membangun sebuah rantai nilai yang berkeadilan sosial gitu loh. Nah, ini harus dijiwai, nggak boleh hanya di lip service di gini, dan itulah yang kami lakukan di masyarakat, dan itu juga kami lakukan di Balizen, di Utama Spice yang kita bangun gitu. Nah ini social enterprise ini harus diperbanyak dengan jiwa-jiwa, dengan prinsip yang memang seharusnya manusia itu begitu gitu. Manusia diadakan di dunia ini kan untuk menjadi katalis, bukan menjadi exploiter. Begitu manusia berubah menjadi exploiter karena kita dibekali dengan akal, dengan intelektual, dengan kemampuan menganalisa untuk membangun sebuah narasi atau sebuah tindakan atau mengekstrak hukum-hukum alam menjadi sangat berguna bagi kita, maka kita akan menjadi penghancur. Minimal jadi komensaris katanya. Komentator ya. Spesialis komen. Lihat. Komensaris itu kan kita mendapatkan manfaat, alam tidak apa-apa. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, itu kan panjang tuh. Apa yang akan kita lakukan ke depan setelah COVID ini? Ya, kita akan tetap bergerak membangun value chain. Di mana value chain itu seharusnya prinsipnya adalah 1, beretika, 2, creating added value, 3, empowering. Dan kemudian kita membangun sebuah struktur
rancang bangun ekonomi yang mana dia tidak berbentuk piramid. Jadi kolaborasi, terus kemudian bagaimana kita mewujudkan 17 SDGs itu gitu. Wah, penting ini. 17 SDGs ini menjadi panutan Jadi ya. pahala baru itu. Pahala baru. Karena begini, saya bilang kalau kita bilang pahala in term of religion kan gitu. Nah, semua agama itu mengajarkan kita yang baik, nggak ada yang buruk kok. Kalau kita lihat hanya kepentingan lah yang membuat kita berpikiran buruk terhadap agama. Kalau banyak orang bilang oknum. Nah, sekarang kita belajar, anak-anak muda kita belajar, ayo pikir yang positif, bahwa semuanya itu mengajarkan kita hal yang baik gitu loh. Nah, tidak ada yang tidak baik itu kita buang deh gitu. Nah, jadi di dalam struktur ekonomi dan struktur masyarakat baru yang ingin kita wujudkan itu adalah di mana antara wisdom di dalam human resources itu bisa menjadi katalis natural resources, ruang, waktu, dan natural resource, kemudian teknologi dan sains yang bisa kita manfaatkan sebijaksana mungkin untuk menjaga alam ini biar bagus, kemudian kita semua mendapat kehidupan atau kualitas hidup yang semakin baik. Itu bisa diwujudkan. Dan kita akan lakukan itu terus setelah pasca COVID ini. Terima kasih. Dan memang dasarnya sudah kuat ya, meskipun dimulai dari sebuah bencana, tapi ketika prinsipalnya benar, mau pasca, saat bencana, pra bencana, jadi jauh lebih kuat untuk sustainability-nya. Tadi saya dengar juga mengenai rantai nilai ya, yang memang harus beretika, ada added value-nya, nilai tambah, empowering, dan juga kalau bisa dari piramid bisa kolaborasi. Karena ketika kita dengar tadi ada banyak sebenarnya dari prinsip permakultur yang sangat nyambung, kayak tadi no waste. Jadi kalau bisa tidak ada zero waste, semua limbah ternyata bisa kita kelola untuk lebih baik lagi. Terus yang kedua ada obtain yield, jadi ya harus mendapatkan hasil kan, seperti itu. Terus ada yang pertama Pak Rangga juga bilang tadi, ada observe and interact. Jadi ya assessment yang benar-benar mendalam sehingga kesedihan sense-nya juga dapat seperti itu. Tidak hanya di permukaan seperti angka-angka saja, arti data ketika kita tidak tahu apa yang benar-benar terjadi di lapangan, seperti itu. Ya itulah di dalam melakukan assessment itu kita biasanya lakukan 3 assessment. Staging. Ya, jadi staging, pre-assessment, mediocre assessment, dan deep assessment. Jadi setelah itu baru kita bisa ngambil sebuah kesimpulan, dan kemudian dari kesimpulan itu baru kita melakukan RKO, rencana kerja organisasi. Jadi apa yang kita mau capai dan bagaimana itu kita jabarkan di sana. Jadi ya memang seharusnya kita tuh bisa jauh itu lebih baik lagi. Ya, lebih baik lagi jika kita aware. Jadi kadang-kadang yang menjadi kurang tepat gitu, saya nggak mau bilang term salah, itu yang kurang tepat ketika bahwa kita berasumsi bahwa saya akan bahagia jika saya menjadi orang paling kuat di Bali, orang paling kaya di Bali, itu adalah illusion. Ya, yang sebenarnya kita bahagia itu ketika kita bisa kita bagi jajannya, yuk bareng-bareng gitu. Ya, dan kita bisa ketawa, kita bisa, walaupun umpamanya kita nggak menjadi orang paling kuat kan. Nah, ini yang mindset yang sebenarnya harus dibentuk. Bisa ngobrol banyak. Ya, bisa ngobrol banyak. Walaupun baru ketemu tapi udah kayak lama gitu. Udah akrab. Ya, jadi karena kita dalam satu wavelength gitu deh. Ya, betul, satu wavelength. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana memandang sesuatu,
bahwa sudut pandang itu sangat-sangat penting dan itu datang dari prinsip gitu. Prinsip kita, kemudian attitude itu kan sikap sebenarnya. Sikap adalah sebagian dari sikap itu adalah sudut pandang, mindset dan lain sebagainya. Ya, jadi kita saya nama ini satu saya ubah itu mindset yang ada di keilmuan kan sekarang ada dua, growth mindset dan fixed mindset. Nah, itu saya ubah menjadi sustainable mindset, fixed mindset, decline mindset. Decline mindset itu ada mindset yang justru cenderung menghancurkan. Itu bukan stagnan lagi, bukan fix lagi, dia justru menghancurkan. Ya, itu yang sangat berbahaya sekali. Bahwa mindset yang merasa diri paling benar, kemudian yang lain itu salah, pokoknya itu salah, itu nggak ada itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa karena kita tahu ya, tidak ada manusia sempurna dan juga tidak ada ilmu yang sempurna gitu. Kita harus paham itu, dan kita tidak bisa menjudge bahwa orang itu jelek gitu 100% atau orang itu 100% bagus. Nah, dari itulah sikap-sikap, prinsip-prinsip kita bangun di dalam komunitas kita melalui gerakan-gerakan nyata gitu. Tidak hanya kita bicara masyarakat Bali, ya yuk kita lakukan ini, dan walaupun banyak sekali sebenarnya rintangan yang berkaitan dengan mindset ini, bahwa kita kadang-kadang kita melakukan hal yang baik pun diterima tidak baik, dan kita tidak melakukan apapun juga banyak tidak suka ya. Kita diam saja. Ya, banyak, betul. Banyak yang kurang Dan suka. itu tantangan yang mesti kita jalani, kita hadapi, dan tetap pada visi dan misi dan pada prinsip kita bahwa apa yang ingin kita lakukan gitu. Oke. Baik. Luar biasa sekali. Ini diskusi. Ini baru diskusi. Jadi cair sekali. Mungkin kita coba teman-teman yang di YouTube, Instagram atau Facebook, kita buka sesi pertanyaan. Jadi silakan kalau ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung di chat, dilontarkan di kolom-kolom komentar. Nah, ini juga ada pertanyaan titipan juga. Yang kita ketahui perubahan iklim itu nyata adanya. Dampaknya pun sudah kita rasakan. Sudah menurut kami di IDE pun juga ini memang benar-benar terjadi, luar biasa terjadi. Dan kalau mungkin masih ada beberapa yang memperdebatkan itu, masih yang banyak mungkin kurang percaya. Dari Pak Rangga dan juga Pak Man, bisa tidak memberikan mungkin contoh dampak dan juga kalau bisa ada beberapa hal-hal yang sudah dilakukan untuk mengurangi ataupun mencegah faktor-faktor ataupun kejadian-kejadian perubahan iklim itu terjadi. Silakan Pak Man. Gini, jadi perubahan iklim, bahwa iklim alam atau bumi ini semakin meningkat, bahkan sampai 1-2 derajat ya Celcius, dan itu Celcius bukan Fahrenheit. Jadi itu sangat-sangat besar, dan kalau kita lihat dari faktor-faktornya, bahwa saat ini satu polusi udara, di mana gas karbon atau CO2 yang ada di udara kita sangat luar biasa besar akibat dari pembakaran fosil, dan itu mungkin sudah ada bisa diukur gitu, berapa mobil ada, berapa pembakarannya. Dan kemudian kedua, karbon ini biasanya diserap oleh tanaman yang memiliki klorofil yang melakukan fotosintesis, sehingga karbon ini diserap kembali, dibawa ke dalam tanah. Dan kemudian di samping itu, di samping tanaman yang ada di permukaan, ada juga tanaman yang makhluk-makhluk hidup yang ada di bawah permukaan tanah itu melakukan hal tersebut. Kemudian di laut juga. Nah, dalam beberapa dekade belakangan ini, kalau kita lihat tarik benang merah, yaitu berapa luas wilayah hijau yang ada di alam kita ini ditebang tiap tahun. Nah, kalau kita hitung dari luasan itu, berapa sebenarnya karbon yang bisa diserap, dan ketika tidak terjadi,
Nah, ini nih yang penting ini. Menurut saya, perhatian saya bahwa ketika terjadi penyerapan karbon oleh fotosintesis, itu juga terjadi transfer heat dari sinar matahari itu karena digunakan untuk fotosintesis, dia diserap. Energi panas ini diserap oleh fotosintesis, kemudian diubah menjadi gula ya, glukosa. Pembentukan glukosa membutuhkan energi matahari panas, yang kemudian dia panas ini ditransfer menjadi massa yang dingin. Nah sekarang coba sekian luas itu klorofil itu dihabisin, dibabat terus, dan berapa panas yang dari matahari yang secara konstan ditembakkan ke bumi itu menjadi tidak terserap. Masuk akal bahwa satu itu, yang kedua adalah dengan ditebangnya hutan atau daerah hijau juga terjadi pengurangan penyerapan karbon, dan karbon ini membentuk gas rumah kaca kan, udah pasti kan, dan itu double impact gitu ya. Kalau kita nebang sekarang kita itu double impact, apalagi di zona-zona 5 itu, yang zona konservasi dan lain sebagainya, yang seharusnya di bumi itu 1:3 ya, untuk satu zona konservasi, untuk tiga yang zona konservasi dan satu pakai tempat tinggal gitu, sebenarnya seperti itu kan. Nah kalau sekarang kita tidak memperhatikan itu, yang selama yang kita lihat dalam beberapa dekade ini, pengurangan wilayah hijau atau serapan kalori matahari ini berkurang sangat. Ya benar. Berarti itu nggak bisa secara saintifik, itu sudah bisa dibuktikan bahwa memang terjadi pemanasan global akibat dari perilaku kita, prinsip hidup kita. Ya, kenapa hutan ditebang? Untuk mendapatkan profit kan. Nah, profitnya kemana? Ke rekening bank ya. Siapa yang mendapat? Ya kita bisa hitung itu kan. Nah sekarang setelah itu apa yang terjadi? Ya natural resources yang sementara kalau dia masih di dalam alam, itu dia akan bekerja untuk kita, untuk memproduksi oksigen, menyerap sinar matahari, terus biodiversity kita tetap dipelihara di sana. Kalau di bank, Air juga. di bank bunga bank aja untuk untuk segelintir orang kan gitu. Nah ini memang harus kita sadari, dan kita harus memang bergerak bersama. Tidak boleh kita hanya membicara gitu. Jadi kalau petani, jadilah petani organik, sehingga tidak hanya sebenarnya tanaman yang ada di permukaan yang bisa menyerap karbon dan kemudian sinar matahari ini, tapi juga mikroorganisme yang hidup di dalam tanah, plankton yang hidup di lautan, dan itu semua. Dan kalau kita semua sekarang buang racun semua, ya apa yang terjadi? Ya inilah sangat penting sekali kita berpikir secara komprehensif dan melakukan pendekatan-pendekatan yang bagus. Bagaimana kita mengubah mindset kita sendiri bahwa role model itu jangan orang yang terkaya dong gitu loh. Kalau semua jadi role model, orang secara yang belajar IT sekarang, saya mau jadi seperti Bill Gates gitu semuanya kan. Ya semua mau jadi paling kaya, ya apa yang dilakukan? Pasti akan terjadi hal eksploitatif. Ya itu sedikit dari saya, silakan. Terima kasih. Betul. Memang perubahan iklim sekali lagi benar adanya terjadi, dan memang logis itu terjadi, bisa terukur saintifik lah seperti itu. Dari Pak Rangga sendiri mengenai perubahan iklim dengan program-program ada apa, climate justice segala macam, bisa diceritakan sedikit untuk perubahan iklim dengan program-program yang sudah pernah dilakukan? Ya kalau masih banyak yang skeptis atau tidak merasakan, mungkin kurang gaul dengan kelompok tani nelayan yang dia tiba-tiba tadi panennya tidak mainnya berhasil, kurang jauh ya. kurang dalam juga gitu ya. Nelayan yang tiba-tiba tangkapannya berkurang dan sebagainya, tantangannya makin
berat gitu ya. Rumput laut mati, Rumput laut mati, gitu. karang mati. Habis dan sebagainya, dan tapi ada ini juga, kita harus sadari juga bahwa perubahan iklim itu bukan hanya kepentingan orang-orang tinggi dan berkedudukan, dengan kita lebih menyelami kelompok-kelompok yang ada di bawah. Jadi kita tahu juga mereka juga punya kepentingan itu. Namun kurang bisa didengar suaranya. Nah, sedikit promosi. Jadi IDEP adalah lembaga yang coba mengangkat itu, mereka yang tidak terdengar suaranya, gitu, melalui salah satunya keadilan iklim ini, bahwa menjaga vegetasi atau mengembalikan vegetasi itu bukan cuma untuk kepentingan pabrik dan sebagainya atau industri pariwisata dan sebagainya, tapi juga kepentingan mereka, kepentingan generasi mudanya juga, gitu, bahwa jangan sampai kayak revolusi hijau, namanya aja hijau ya. Isinya kan merusak tanah, meracun semuanya gitu. Karmanya sekarang mungkin dirasakan. Nah, sekarang ketika mau produksi tanahnya sudah rusak. Terus generasi kita sekarang dengan naiknya 2 derajat banyakin AC. Yang dia juga nemuin ozon. Kenapa enggak di ruang terbuka aja? Dan ini pelajaran dari pandemi sebenarnya. Kalau kita lihat gitu kan, dengan orang dipaksa kembali ke zona 1, zona 2-nya, tidak terus-terusan di zona 3, kalau apalagi di perkotaan, lebih menghargai ruang terbuka gitu, dan membiasakan diri kan sebenarnya kita ini tergantung kebiasaan dengan lingkungannya. Kalau kita terbiasa di alam terbuka, ruang hijau seperti ini, mungkin nggak perlu AC. Yang dia makin menumbuhkan ini kan rumah kaca itu di yang berkaitan dengan global warming itu kan salah satu sebab dari perubahan iklim ini. Nah itu yang mungkin dengan pendidikan iklim yang lebih menyentuh ke mereka yang langsung merasakan, yang tadi bahasanya Liman itu bencana di dalam bencana. Kalau mereka ini kan derita di dalam derita, mungkin tambahannya itu bisa kita lebih perhatikan gitu. Apalagi kalau misalnya kita belajar sejarahnya. Mungkin pandemi ini orang nggak sempat nyangka gitu kan akan terjadi. Padahal tanda-tandanya sudah ada kalau nggak salah epidemi yang flu burung itu gitu kan, endemi yang rabies dan sebagainya. Tiba-tiba jadi pandemi kan lebih besar lagi. Dulu kalau kita belajar nubuat misalnya, bagaimana katanya di salah satu kisah seorang Yusuf mimpi ada 7 kambing dimakan 7 kambing kurus atau sebaliknya gitu, itu tanda-tanda akan ada masa-masa paceklik nantinya, sehingga berbenahlah kita dari sekarang. Itu kan kita bisa pelajari baik dari legenda, sejarah, nubuat dan sebagainya. Ya. Nah, pandemi ini apa pelajarannya kan gitu. Terima kasih. Iya, jadi saya tambahin sedikit ya. Salah satu dari decline yang kita alami sekarang adalah di mana kita tidak lagi mendengarkan kisah-kisah legenda tadi. Ya, jadi kearifan lokal yang tumbuh, sebenarnya kearifan lokal itu terjadi dari pengalaman-pengalaman tetua kita yang selama berabad-abad dicatat loh. Beliau ini catat, terus kemudian simpulkan, terus catat. Nah sekarang itu kan pencatatan yang dilakukan oleh tetua kita itu berdasarkan pengalaman real beliau kan. Nah sekarang kita menjadi orang yang paling pinter gitu. Wah, ya udah kuno tuh. Udah kuno. Tahayul itu. Tahayul udah kuno. Padahal kalau kita selami lebih dalam bagaimana umpamanya kalau di Bali dibilang jangan membunuh di tengah sawah. Bukan membunuh manusia loh. Membunuh hal yang tidak perlu. Karena semua itu
laba-laba, terus kemudian ada semut, terus ada keong, terus ada belut, ada capung, ada semua itu teman untuk memitigasi Musuh hama, alami ya, musuh alami ya Pak Made. ular dan lain sebagainya. Dan sekarang kalau kita bunuh semua itu, semprotin dengan pestisida, dengan herbisida, ya siapa yang bisa bantuin kita? Memang mau dipungutin tuh hama itu satu-satu. Berapa juta tuh dalam satu pohon, satu rumpun padi itu berapa puluh ada umpamanya kayak wereng dan lain sebagainya. Kalau dulu itu kan dimakan semut ya. Ada cara memitigasi di mana kearifan lokal itu sebenarnya adalah ditulis oleh tetua kita berdasarkan pengalaman dan kemudian disampaikan secara turun-temurun. Nah, cuman sekarang ini kita sudah mengetahui teknologi semua, tapi setengah-setengah atau seperempat dan sudah merasa pinter gitu. Nah, jadi yang kebiasaan tadi adalah bagaimana kita mengakses suatu masalah dan mengetahui apa sih sebenarnya akar permasalahannya, upaya memitigasi hama, terus ini. Dan sekarang kan sejak Green Revolusi itu kalau di Bali dibilang gebiahuyah gitu, gebiahuyah, terus sekarang ada apa gitu, si orang makan semprotin aja semua, bukan werengnya aja yang mati, semutnya juga mati, mikrobanya juga mati dan lain sebagainya. Dan ini kita sangat perlu sekali kembali melihat flashback. Dulu itu Nusantara itu kaya sekali dengan hasil pertanian. Kenapa? Kita lihat sekarang dari tulisan-tulisan lama yang di luar Nusantara itu, di luar upaya di Eropa, terus di Cina, kan ada kajian-kajian mereka bahwa Nusantara itu adalah kepulauan emas gitu. Jadi ketika padi menguning itu, dan kemudian kalau kita lihat dari kapal-kapal karam zaman dahulu membawa barang-barang yang sangat berharga. Ngapain mereka bawa barang berharga ke sini kalau nggak ada hal yang luar biasa, ya. mau luar biasa yang mau ditukar. Nah, jadi secara itu aja bahwa zaman dulu kita ada di Ring of Fire, kemudian kita ada di Katulistiwa yang mempunyai matahari sepanjang tahun, kemudian hutan yang luar biasa dan tanah yang sangat subur dari tanah vulkanik. Dan kenapa sekarang justru kita import makan? Nah, apanya yang salah? Nah, ini mesti menjadi bahan pertimbangan kita bahwa kita bisa loh kembali menjadi produsen bahan pangan termaju di dunia. Era kejayaan. Iya, kita bisa loh. Dan tinggal sekarang bagaimana kita berpikir, bagaimana caranya. Dan berarti salah satu yang terpenting adalah membangun rantai nilai. Nah, sekarang pupuk kita paling bagus, semua yang kita pakai yang organik paling bagus, kemudian cara bertani kita yang paling bagus, kemudian yang wisdom kita, dan kemudian alam akan membayar. Alam nggak pernah korupsi kok. Bener. Pernah dengar alam korupsi? Nggak ada. Kalau tanaman itu dipupuk, tanah dipelihara, dan alam itu pasti dia memberikan terbaik bagi kita. Terbaik, betul. Nah, sekarang itulah yang harus kita lihat kembali bahwa kami di masyarakat ingin mencita-citakan itu, bahwa suatu saat dengan terbangunnya value chain yang benar, kita bisa kok menjadi pusat makanan dunia, apalagi di era global warming dan lain sebagainya. Itu aja mungkin sedikit dari saya. Oke. Jadi ngomongin soal krisis iklim itu memang ujung-ujungnya pasti balik lagi ke urusan perut dan makanan seperti itu, karena dampak dari perubahan ataupun kerusakan alam ataupun perubahan iklim ini akan menciptakan perubahan-perubahan besar. Salah satu contohnya lah untuk petani, sasih, kalau di Bali kan pakai sasih, pakai bulan, kalender tanam sudah sangat-sangat berubah, hujan pun juga sudah sangat-sangat tidak bisa terprediksi kan. Itu baru perubahan iklim, belum lagi mohon maaf misalnya di sekitaran pertanian, tempat bertani itu ada proyek, ada pembangunan yang sangat bisa merubah kontur ataupun reaksi alam. Contohnya misalnya kayak di Bedugul, pembangunan proyek-proyek besar pasti akan banyak yang menggunakan, mohon maaf kalau di Bali kan banyak istilahnya tukang terang. Bagus,
untuk percepatan proyek ya, percepatan pembuatan jalan, pembuatan jembatan, tapi lahan-lahan pertanian di sampingnya yang mengharapkan hujan ataupun air pasti akan banyak yang kekurangan jadinya, banyak kekeringan yang terlampau panjang begitu. Baik, tadi berbicara banyak sekali mengenai prinsipal dan juga etika. Nah, tadi sudah ketika kita berbicara soal etika permakultur, ada people care, ada peduli terhadap manusia sesama, ada earth care, peduli terhadap bumi. Nah, yang mungkin kita bisa bahas kembali adalah fair share ataupun berbagi secara keadilan. Menurut Pak Rangga dan juga Paman, dengan background dan juga project masing-masing, bagaimana Pak Rangga dan juga Pak Man menyikapi soal etika permaculture yang ketiga, yaitu fair share atau berbagi secara lebih berkeadilan seperti itu. Ya, saya pengen ngutip yang tadi Pak Man sebutkan gitu. 80% ya aset dunia dikuasai oleh 5%. Luar biasa kan itu. Jadi dan itu kayak didobrak di masa pandemi ini. Seberapa banyak sih kamu mau menyimpan, mau menimbun gitu, sehingga nggak punya sense terhadap sesama kamu. Nah, dengan adanya kebijakan yang akhirnya melokalisir, kemudian membatasi orang yang tadinya dalam zona nyaman, dia teriak sekarang gitu kan, saya nggak bisa kemana-mana, harus lebih sensitif dan peduli sama yang lain gitu, atau bahkan berbagi gitu kan, karena dia pun muncul ketakutannya, oh sebanyak apa yang saya timbun ternyata di masa pandemi ini habis juga gitu. Atau ya seperti harus diingatkan gitu dengan pandemi ini bahwa nggak apa-apa misalnya masih pakai kertas, pakai uang, tapi nilai uang itu bukan hanya dari jumlahnya kan, tapi bagaimana dia bermanfaat untuk sesama kita. Mungkin agak ekstrim kalau kembali ke masa barter misalnya barang dengan barang, walaupun ada juga teman-teman yang menggunakan misalnya di salah satu pasar rakyatnya itu diganti dulu dengan keping bambu, kalau nggak salah di pasar bambu yang di Jogja ya, di salah satu desa, untuk tidak terlalu mendewakan kertas itu, uang kertas itu. Ada juga yang langsung ke barang atau misalnya keahlian dan sebagainya. Katanya sekarang semua ini bisa divaluasi gitu. Tapi bagaimana itu kebermanfaatannya, nah salah satu yang kita ajak misalnya kalau di IDEM itu dengan mengolah hasil pasca panen dan itu digunakan untuk di komunitasnya dulu, kebermanfaatannya, baik dia mengolah dari bunga-bunga menjadi teh, edible flower gitu, kemudian produk-produk yang lain, kelapa misalnya dijadikan minyak dan sebagainya. Sebenarnya ketika dia sudah tahu seperti itu, ada kelangkaan minyak nggak khawatir, ya kan? Ada bencana kelaparan nggak khawatir. Katakan misalnya Indonesia di embargo, nggak khawatir, karena sebenarnya apalagi Indonesia ini apapun bisa dikonsumsi. Kayu menjadi tanaman gitu lah. Tanaman. Tapi kan ketika ada yang korupsi, memikirkan dirinya sendiri, itu bubar jalan semuanya kan. Lebih baik impor karena dia dapat sesuatu dari situ daripada memanfaatkan produk yang ada itu bisa kita kaji juga dari lokal komunitas yang terendah misalnya sampai ke provinsi. Yaitu berkaitan dengan rantai nilai. Di sana kita berpikir, jadi rantai nilai itu adalah rantai di mana terbentuk dari segmen-segmen produksi. Umpamanya sekarang kalau di pertanian kan, pertanian itu dibentuk dari beberapa mata rantai. Satu mata rantai pertama adalah hulunya hulu,
yaitu bagaimana sarana pertanian itu dibentuk. Produksi sarana pertanian itu bagaimana? Kualitasnya apakah layak untuk berproduksi atau tidak? Dan kemudian ketersediaannya ada nggak? Kemudian harganya layak nggak? Kemudian itu banyak. Dan suplainya bagaimana? Terus kualitasnya bagaimana? Terus karena jika sarana produksi itu tidak layak untuk berproduksi sehingga dia tidak visible untuk dipakai di dalam sebuah industri, berarti penguatan hulunya hulu sangat penting. Nah sekarang kalau kita lihat dari carbon footprint, kita beli pupuk dari Jakarta sini gitu, nah, carbon footprintnya berapa? Padahal itu bisa dibuat di kebun itu sendiri. Ngapain? Berapa banyak sih? Iya, harus itu orang tua kita dulu nggak pernah tuh. Saya anak petani ya. Saya anak petani, kemudian kakek saya juga petani, nggak pernah tuh waktu saya kecil, sekitar tahun 70-an sampai 70 akhir awal 80-an itu. Orang petani itu nggak pernah tuh pusing mikirin di mana beli bibit, di mana cari pupuk, di mana gini, bagaimana nyari uang untuk itu, enggak. Mereka sudah ada itu semua. Nah berarti ada yang salah. Itu dari Green Revolution itu ada hal yang kurang sempurna gitu. Dalam artian kalau membangun petani yang berdaulat dan mandiri serta merdeka, itu kita harus merdekakan mereka dari sana gitu. Kita tidak berketergantungan terhadap industri pupuk, industri ini. Padahal dulu itu sudah terbukti itu tidak. Mereka tidak perlu tergantung dari itu. Buktinya di zaman dahulu itu ada banyak sekali trader-trader datang ke sini untuk mencari sesuatu gitu. Sesuatu itu apa? Rempah-rempah, hasil bumi. Hasil bumi. Dan sekarang kok justru kebalik gitu, berarti terjadi decline. Nah inilah yang mesti kita sikapi, yang berkaitan dengan resiliensi terhadap bencana. Ya jika bahan pangan itu cukup untuk menyediakan makanan bagi suatu pulau, karena Indonesia itu kepulauan ya, atau suatu daerah, itu udah nggak perlu khawatir, karena yang bahan pokok itu udah bahan pangan. Nah, ketika kita sudah bisa merdeka dan mandiri di sini, dan petani kita bisa merdeka dan tetap bisa berproduksi, walaupun keadaannya bagaimanapun, umpamanya dia terisolasi gitu, nggak bisa ada transportasi, nggak bisa masuk ke sana, bencana atau apa. Tapi jika petani tetap bisa berproduksi, dalam artian suplai mereka untuk berproduksi tetap ada yang bisa dibuat di sana, itu sudah luar biasa. Jadi ngomong masalah food security, masalah resiliensi terhadap bencana, makanan pertama. Logistik ya. Makanan ya, berarti air kita bersih, kemudian makanan tetap ada, petani tetap bisa melakukan kegiatan berproduksi. Apalagi yang dikhawatirin, kalau energi itu, kalau di Indonesia itu ya di Khatulistiwa itu masalah pertama dalam pertanian adalah trimming ya. Sekarang dipotong cabang pohon ini 6 bulan lagi udah besar, dia udah tumbuh. Jadi bahan bakar kita ngapain? Nah jika kita berpikir tentang masalah penanggulangan bencana dan lain sebagainya, berarti energi paling tidak kita bisa memasak dengan kayu bakar, dan paling tidak kita bisa walaupun sebulan 2 bulan itu nggak masalah. Jadi tidak ada bahwa di dalam bencana itu jika makanan itu tetap tersedia dan bisa kita masak, udah tidak ada yang kita khawatirin. Bencana akan menjadi berbahaya jika bahan makanan itu tidak ada di sana. Itu yang paling penting. Ya, bencana dalam bencana. Ya, kebutuhan pokok ya. Apalagi suplainya terus dikorupsi dan lain sebagainya. Sebenarnya udah nyampe sana, nggak nyampe gitu. Kasihnya 10, sampainya bisa 0,2. Itu corruption. Nah, jadi itu kembali kepada prinsip kita berbangsa dan bernegara, prinsip kita di dalam
melakukan kegiatan sosial, kemudian prinsip kita hidup, dan prinsip leadership yang ada di ekosistem kita, di social structure kita, itu mesti memang kita bisa bangun dengan baik gitu. Menurut saya sih itu. Jadi kuncinya adalah untuk resiliensis itu ya goodwill, kemudian Goodwill ya, goodwill, pengetahuan akan kearifan lokal, bagaimana kita harus bersinergi dengan alam, jangan terlalu eksploitatif. Jadi alam itu kan selalu menyediakan pangan, apalagi kita di daerah tropis. Ingat ini, kalau di daerah dingin ya wajar mereka kalau udah musim salju mau nanam di mana, selesai cerita. Kalau kita sepanjang tahun juga bisa panen, betul. daun kates, terus daun singkong itu kapan bisa berhentinya berdaun dia? Ya terus ya untuk bisa coba. kita panen ya. Singkongnya terus bisa panen satu-satu singkongnya tiap hari punya 1 hektar makan 1 singkong itu. Katanya Jepang sekarang mulai nyoba berkebun kelor. Iya. Tapi cuma bisa 3 bulan. Superfood ya kelor ya. Kan kalau di kita sepanjang tahun. Tiap rumah. Ya. Katanya kenapa Indonesia begini, karena nggak ada yang ditakutin, Tuhan aja nggak ditakutin. Ya kata Prof. betul. Kalau di sana kan mereka takut nggak ada makanan di musim dingin. Nah, coba siapa kalau nggak ada persediaan makanan musim dingin datang mau makan apa? Tidak ada energi di musim dingin, beku mereka. Nah jadi kita di Katolik jangan ada takut. Sudah luar biasa ya. Nggak ada kelaparan, nggak ada kelaparan saking itu. Sebenarnya ini bagus sekali ya Pak Rangga ya. Ketika kita ada di wilayah tropis sepanjang tahun bisa panen, bisa berkebun dari musim apapun. Kalau di Indonesia bisa menjadi sebuah mitigasi yang baik, sebuah perencanaan mitigasi yang baik untuk menempatkan lumbung pangan, kebun pekarangan keluarga sebagai persiapan di mana masa-masa paceklik atau sulit itu terjadi di sebuah wilayah seperti itu ya Pak Rangga ya. Sebenarnya nggak perlu mitigasi, itu biasain aja hidup sehari-hari kayak gitu. Sekarang perlu beli, karena ada intervensi orang yang serakah tadi. Nah, itu aja. Tapi kalau di desa kita mulai bisa bangun lagi keguyuban gini, dan desa kita itu luar biasa. Jadi memang harus mulai dari komunitas terkecil dulu. Betul. Bagaimana dia mengembalikan ketangguhannya, ya kan? Tidak bertahan untuk tidak terlalu di oyak-oyak lah kayak mulai gitu. Kuat di zona 0, zona 1, zona 2 masyarakat ya. Sebenarnya gini. Jadi yang perlu kita bangun, saya bilang tadi karakter ya. Karakter and character building. Kemudian kalau kita udah bisa membangun karakter dengan prinsip yang benar itu, Indonesia udah no problem di Indonesia. Karena kerusakan karakter ini mungkin karena pengaruh imperialisme dulu datang ke sini, pengaruh ini kita di kota-kotain, pengaruh kepentingan luar. Ya kalau umpamanya kita fine saja, umpamanya kita guyup kayak begini di desa, kita guyup terus semuanya saling bantu, kalau bisa gini, apa yang dikhawatirin di Indonesia? Nggak ada. Kelaparan nggak mungkin tuh, daun singkong tuh ditanam sana tiap hari bisa makan daun singkong. Betul. Coba di luar negeri daun singkong 4 bulan tuh habis tuh nggak berdaun dia. Mau gimana? Nah ini hal yang patut kita syukurin, tapi kita tidak sadarin selama ini. Setelah kita dicekokin sebuah mindset yang tidak tepat sebenarnya untuk di Indonesia. Betul. Misalnya salah satunya ketika dibandingkan antara pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan logistik atau makanan, bandingannya antara yang pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan makanan tidak sebanding katanya, sehingga harus ada industri, ada produksi massal. Itu omong kosong. Indonesia kan nggak perlu seperti itu. Omong kosong. Rumah saya tuh ada 15 are ya. 15 are, terus kemudian kita tanamin itu yang macam-macam itu. 2 orang itu saya beranak pianak berapa sih? Itu makan terus itu di sana. Bisa nggak beli makanan gitu loh. Coba
Di tiap hari wah petik sini, nanti setelah habis ini sini tumbuh lagi. Jadi sudah tercukupi di tataran Iya, keluarga ya. sebenarnya itu enggak. Kalau kita di daerah dingin mungkin sih, kalau kita berpikir seperti itu. Tapi ini daerah tropis loh, Betul. daerah tropis, dan kemudian apapun di gini itu tumbuh. Kemudian tinggal kita bagaimana mensiasati sehingga terjadi keseimbangan ekosistem, sehingga petani itu dibantu oleh binatang-binatang. Kalau di Bali dibilang Sarwo Prani Tangkara itu loh. Sarwo Prani Tangkara adalah binatang-binatang kecil yang menjadi bagian dari rantai ekosistem yang seimbang gitu. Jadi tidak ada sebuah makhluk atau spesies yang populasinya berlebihan karena sudah ada predatornya, ini ada predatornya, sehingga tidak akan dimakan berlebihan tuh tanaman petani jika ekosistem itu seimbang. Mereka semua ada rantai makanan mikroorganisme ini, terus sampai yang ke nano, mikro nano itu ada loh, yang makan ini ada, yang ini yang menyelaraskan itu ada. Tapi sekarang kan kita bunuhin itu predatornya. Burungnya dia nanam buah gitu, buah-buahan. Burung pemakan ulat ditangkapin, dijualin. Dan terus ulatnya banyak. Wah, nggak bisa berbuah nih, ulatnya ini udah luar biasa sekarang. Orang mereka tangkapin, orang pemangsa ulatnya ditangkapin. Setiap ada burung berkicau kan itu sebenarnya pemakan ulat. Itu ditangkapin, dijualin di pasar. Belum lagi keragaman pangan itu dihabisin dengan penyeragaman beras misalnya. Betul. Demi ada target Bibit unggul dan punya. Nah, coba sekarang dari Green Revolution itu berapa kali kita swasembada pangan? Itu hanya 2 kali. Di tahun berapa itu? 85 sama tahun berapa gitu. Nah, jadi kita bayar yang 2 kali swasembada katanya. Itu dengan sekian tahun sampai sekarang loh. Dan itu biaya produksi pertanian terus meningkat terus. Yang dulunya karmanya sekarang dirasakan. Nah makanya ayo sadar, nah mudah, yuk bertanya. Itulah yang kita coba bangun lagi dengan permakultur ini, bahwa masing-masing zona, masing-masing wilayah itu punya kekhasan sendiri gitu kan. Misalnya tadi di zona 1 kita bisa tanam ketela, misalnya bisa tanam karbohidrat yang memang untuk zona 1 atau zona 2-nya, untuk nanti ketika misalnya dalam situasi darurat. Ini ada contoh banyak sebenarnya, tapi yang kemarin terinformasi ke IDEP itu misalnya waktu kejadian bencana di Donggala di Sulawesi Tengah, ada satu desa yang dia terisolasi karena jembatannya putus, Amal Saloya namanya, dan kebun jagungnya yang tadinya mau dipanen itu dikonsumsi karena dari kondisi darurat oleh masyarakat setempat. Kan jadi lumbung sosial kan, yang dia memang ada di situ, tidak nunggu bantuan dari luar baru bisa makan. Betul. Itu jadi gini, kalau term permaculture itu kan sudah terstruktur ya. Sebenarnya hal ini sudah ada di masyarakat Nusantara. Itu ada kalau di Bali Trihita Karana, kalau di daerah Jawa Barat itu di daerah desa apa? Baduy, terus kemudian di Jawa Tengah juga ada, di Sulawesi ada, di Irian Jaya ada. Kearifan lokal itu luar biasa itu. Kalau kita bandingkan terus dengan permaculture dan lain sebagainya, itu sebenarnya itu compatible. Nah, nanti kalau saya sih lebih senang berbicara in term of social wisdom, local wisdom. Local wisdom kita kaitkan terus, oh ini begini, kita bicarakan sesuai dengan bahasa mereka. Things new below the sun gitu ya. Ada yang baru di bawah matahari. Iya, makanya sekarang kita lihat aja, oh ini begini ya, kerennya begini namanya. Tapi kalau kita gali dari kearifan lokal itu, di setiap adat yang ada di muka bumi pasti ada kearifan lokal. Di setiap tradisi dan budaya yang ada di, nah itu kita gali. Itulah yang kami lebih tekankan adalah di pasar rakyat Bali itu justru menggali kearifan-kearifan lokal yang ada, kemudian kita strukturisasi, kita bahasakan dengan bahasa kekinian gitu. Kalau bahasa lama tuh wah kuno sekali loh gitu.
bahasanya permaculture, biodynamic atau Regeneratif. regenerative agriculture atau pasar rakyat agriculture gitu. Kita akan Salah satu yang kita coba ada food forest istilahnya. Ini untuk pembanding atas food estate yang dia lebih ke industrialis, kita yang lebih ke komunitas gitu. Iya, hutan makanan gitu. Menjaga keanekaragaman hayati gitu. Banyak itu. Ya. Jadi luar biasa. Wah, ini sebenarnya kita bisa lanjut sampai besok pagi sebenarnya. Ayo. Tapi karena mungkin ada birnya. ada ininya ya, semacam triggernya ya. Ini mungkin trigger yang luar biasa baik. Tapi karena keterbatasan waktu, Pak Rangga, Pak Man, tadi mungkin saya bisa simpulkan itu adalah closing statement dari Pak Man dan juga Pak Rangga yang luar biasa sekali. Karena di mana bencana memang kita tidak bisa hindari, tapi kita bisa siapkan diri untuk bisa lebih baik lagi menghadapi bencana. Berhubung topik kita adalah permaculture dan juga pengurangan risiko bencana, memang di awal ketika ngomong soal bencana masih parsial ya Pak Rangga ya, masih setunggal-setunggal, masih mengkotak-kotakkan. Tapi dengan adanya permaculture, dengan etikanya, dengan prinsipnya, ternyata pembahasan ataupun penanganannya akan jauh lebih holistik, akan jauh lebih merata, karena permaculture adalah sebuah cara, way of life yang dimana memang sudah dilakukan turun-temurun ya Pak Mane, nenek moyang kita sudah lakukan itu, dan kita secara tidak langsung ataupun dengan sengaja melupakan itu dengan menggantikan term-term yang mungkin lebih kekinian, tapi sebenarnya sangat-sangat kompatibel, sangat-sangat bisa untuk dikolaborasikan. Jadi terima kasih sekali Niki, Pak Rangga juga Pak Man, menjadi diskusi yang menarik. Oke, jadi ada permintaan dari teman-teman juga, ternyata closing statement 1 menit saja, satu kalimat terkait dengan topik hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pemantik dan juga pengingat, biar dari di rumah kita kita bisa mengingat kembali, dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi untuk diskusi. Silakan. Closing statement saya adalah ayo bangun rantai nilai yang kuat untuk Indonesia dengan prinsip-prinsip yang luar biasa, yang berkearifan lokal. Terima kasih. Oke, sedikit Pak Man, mungkin kalau mau lebih tahu banyak soal Pasar Rakyat Bali, bisa diakses di mana? Oke, Pasar Rakyat Bali bisa diakses di IG @pasarrakyatbali, kemudian di FB juga ada Pasar Rakyat Bali, terus kemudian YouTube ada Pasar Rakyat Bali, kemudian kalau mau belanja itu ada di www.pasarrakyatbali.com. Itu diantar gratis untuk Denpasar, Ubud, dan sekitarnya. Oke, dan dengan belanja di pasar rakyat juga berarti kita mensupport petani dan kemudian pembangunan rantai nilai yang sedang kita usahakan secara bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Man. Ingat teman-teman, Pasar Rakyat Bali sudah ada websitenya ya. Jadi tidak usah takut ketika kekurangan bahan baku. Yang dijual apa saja Pak Man? Boleh sedikit? Semua bahan pangan ada di sana. Jadi yang organik ada, yang juga non organik dalam masa transisi juga ada. Jadi kami berusaha di sana membangun sebuah media bagi kita untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip yang kita bicarakan tadi, gitu loh. Kita secara komunitas, kita bina petani, kemudian kita panen, terus kita beli, terus kemudian kita terus bangun riset juga. Riset kita bangun secara terus-menerus sehingga terjadi continuous improvement, kemudian penemuan-penemuan baru, baik itu penemuan-penemuan baru yang sudah lama gitu. Sebenarnya kita nggak ada nemuin yang baru, itu cuman memperkenalkan ulang aja hal-hal yang sudah kita lupakan gitu loh. Yang sudah kita lupakan, yang sudah lumrah sekali yang dilakukan oleh orang tua kita dulu. Dan karena kita tahu tulah dalam artian, kalau di Bali itu ada bahasa namanya tulah itu adalah ketika seorang anak tidak mendengarkan nasihat orang tuanya.
katanya kepalanya menghadap ke bawah, kakinya menghadap ke atas gitu, kakinya di atas, kepalanya bawah. Nah ini hanya simbolis sebenarnya. Jadi ketika kepala kita di bawah, kaki kita di atas, semuanya kelihatan terbalik-balik. Yang bagus kelihatan jelek, yang jelek kelihatan bagus gitu. Makanya sekarang banyak pemimpin terus kemudian kita bisa salah pilih, kita bisa ini karena kita melihat yang jelek itu wah ini luar biasa, padahal jelek. Yang bagusnya wah ini tai sapi udah lah gitu. Padahal tai sapi itu pupuk yang luar biasa gitu pahamannya kan. Betul. Plastik itu bersih gitu, bersih sekali plastik. Wah itulah nomor satu gitu, dibungkusnya plastik saja udah kelihatan bagus. Betul Pak Mas. Ya, ternyata plastik itu adalah sebuah musibah. Sebenarnya sebuah bencana dalam bencana. Balik lagi bencana dalam bencana. Baik, terima kasih Pak Man. Jadi teman-teman bisa akses di Pasar Rakyat Bali. Berikutnya Pak Rangga, closing statement untuk menggugah, mudah-mudahan bisa menjadi pemantik diskusi-diskusi kita selanjutnya mengenai pengurangan risiko bencana dengan konsep-konsep permakultur ataupun kearifan-kearifan lokal seperti itu. Silakan. Ya, kebetulan Dep sudah beberapa kali diminta untuk menjadi salah satu yang berbagi tentang bagaimana menguatkan komunitas lokal untuk siapsiagaan bencana, tidak hanya di kalangan komunitas di regional, di nasional, bahkan teman-teman di luar negeri juga terus belajar ke kearifan lokal kita ini, sehingga kita coba lokalkan yang event saat ini menjadi global platform disaster risk reduction atau go lokal platform, global lokal platform untuk pengurangan risiko bencana dengan mengadakan Balai Resiliensi Indonesia di sini di Kubu Kopi, dan dengan begitu tadi bukan hanya permakultur secara etika prinsip komponen atau zonasinya, tapi juga yang sebenarnya ketangguhan-ketangguhan yang sudah ada di lokal itu bisa terangkat di momentum ini dan dijadikan platform untuk pengurangan risiko bencana. Itu, terima kasih, Bli Wahyu. Baik, terima kasih Pak Rangga dan juga Pak Man. Setungkara kita bisa diskusi lanjut. Teman-teman, untuk saat ini, hari ini kita sudah selesai di sesi terakhir kita, tapi teman-teman bisa kembali lagi di Instagram, YouTube, dan juga Facebook IDEP Selaras Alam. Itu besok akan, dan juga sampai hari Jumat ya Pak Rangga ya, sampai tanggal 27, itu kita akan ada banyak sekali sesi diskusi, ada yang melibatkan remaja, kepemudaan, terus ada juga topik tentang sekolah tangguh bencana, satuan pembelajaran soal aman bencana. Jadi teman-teman bisa akses, bisa lihat informasi di Instagram, Facebook, dan YouTube IDEP. Jadi terima kasih banyak teman-teman sudah berkenan hadir, berkenan menyaksikan sesi diskusi kita hari ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih banyak. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, nama budaya dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.